Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final SEA Games tahun ini antara Indonesia lawan Thailand yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 5-2. Dengan kemenangan ini berarti Indonesia berhasil meraih medali emas di cabang sepak bola SEA Games setelah 32 tahun lamanya. Padahal Indonesia tidak diunggulkan loh teman-teman, apalagi di SEA Games kali ini tidak ada pemain senior dan tidak ada pemain keturunan atau naturalisasi di skuad Indonesia. Bahkan setelah Indonesia berhasil lolos dari fase grup sebagai juara grup, banyak yang menilai bahwa Indonesia bisa menjadi juara grup karena berada di grup yang ringan. Ya betul sih, Indonesia berada di grup yang ringan, tapi kan bukan berarti serta-merta mereka lolos begitu saja. Namun Indonesia bisa lolos karena kerja keras dari para pemain dan juga terlihat jelas ada permainan yang taktis. Maka itu di fase grup Indonesia bisa mencetak belasan gol dan hanya kemasukan 1 gol. Padahal di fase grup tersebut Coach Indra Safri selalu melakukan rotasi di lineup, tapi kita bisa melihat kestabilan dari para pemain untuk menjaga pressing, passing, dan juga pergerakan tanpa bola yang mereka lakukan sepanjang 90 menit jalannya pertandingan. Dan seperti yang saya jelaskan berkali-kali bahwa di SEA Games kali ini kita bisa melihat permainan full power dari Indonesia alias permainan penuh energi. Bahkan kita bisa melihat bahwa dari segi statistik Indonesia lebih sering atau lebih banyak mencetak gol itu di babak kedua. Maka itu di pertandingan final ini pun Indonesia bisa mencetak 3 gol di babak extra time. Jadi memang ini bukan pertandingan yang mudah dimenangkan oleh Indonesia, tapi terlihatlah fighting spirit dari para pemain dan mereka tidak kenal lelah. Jadi memang ini adalah perjuangan yang luar biasa dari para pemain sehingga Indonesia bisa meraih medali emas. Dan selain itu juga saya masih ingat setelah Indonesia mengalahkan Vietnam, ada pengamat dari Vietnam yang mengatakan bahwa Indonesia beruntung bisa mengalahkan Vietnam karena ada salah satu gol yang dicetak Indonesia melalui lemparan ke dalam yang diambil oleh Pratama Arhan. Padahal ya seperti yang kita ketahui bahwa itu juga adalah strategi permainan. Dan di Piala Dunia lalu juga banyak pemain yang coba untuk menciptakan peluang dengan mengambil lemparan ke dalam yang jauh ya. Jadi menurut saya ya itu hanya pemikiran yang gak logis saja bahwa Indonesia tuh beruntung bisa lolos ke final. Kemudian sebelum pertandingan final ini bahkan ada pemain dari Thailand yang mengatakan bahwa supporter dari Indonesia gak perlu banyak-banyak ke stadion karena mereka akan bermain 100%, ya artinya kemungkinan besar mereka akan bermain all out dan meraih kemenangan. Tapi kita lihat apa yang terjadi, kebalikannya kan. Dan Indonesia sempat unggul loh dengan skor 2-0 loh teman-teman di pertandingan ini. Tapi ya memang yang sering terjadi adalah ketika para pemain Indonesia itu kehilangan fokus sehingga Thailand akhirnya bisa menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir ya dalam waktu normal, dalam tempo waktu 90 menit tersebut. Dan memang ada keributan yang terjadi ya di pertandingan ini juga, itu juga karena pertama-tama kan provokasi dilakukan oleh pemain Thailand yang mencetak gol menyamakan kedudukan, kemudian dia melakukan atau juga para rekan yang lain melakukan selebrasi di depan bangku cadangan Indonesia. Jadi itu sebetulnya kan nggak boleh ya. Jadi kenapa mereka marah terus kemudian ketika para pemain Indonesia merayakan gol Irfan Jauhari ya di depan bench mereka, kan harusnya mereka terima aja, kan awal yang memulaikan mereka. Dan juga saya melihat para pemain mereka coba untuk memprovokasi para pemain kita di atas lapangan. Ada beberapa yang terpancing, tapi untungnya tidak semua pemain terpancing. Dan ada pemain mereka kan, Kemdi itu kalau nggak salah namanya, seharusnya dia sudah diusir ketika ini ya waktu normal ya. Pada saat tuh di babak kedua dia udah melakukan banyak sekali pelanggaran, tapi akhirnya dia juga mendapatkan kartu merah. Dan memang pertandingan ini berjalan sangat amat keras teman-teman, tensinya sangat tinggi. Oleh karena itu wasit mengeluarkan total belasan kartu kuning dan 4 kartu merah teman-teman. 3 kartu merah bagi para pemain Thailand dan 1 kartu merah bagi pemain Indonesia Komang. Dan memang dari jalannya pertandingan kita bisa melihat bahwa kedua tim ini saling pressing. Jadi ketika kedua tim saling pressing, counter pressingnya itu harus bagus. Dan sebetulnya para pemain Indonesia tuh di babak pertama melakukan counter press yang bagus karena berkali-kali mereka bisa memenangi duel one on one. Dari starting lineup memang ini menarik ya, pilihan dari Coach Indra Safri untuk menurunkan di tengah Dewangga, Tovani dan juga Marcelino, karena 3 pemain ini sebetulnya punya kemampuan yang sama ya dalam membangun serangan dan juga bertahan.
Dan di depan seperti biasa Ramadan Sananta, ada Fajar dan juga Witan. Dan di belakang kali ini dipilih adalah Haikal menggantikan Pratama Arhan. Di kanan ada Bagas Kava, luar biasa permainan dari Bagas Kava. Dan di center back ada Komang dan juga Rizky Ridho, dan di penjaga gawang adalah Hernando Ari. Dari jalannya pertandingan memang Thailand hampir saja tuh ya menciptakan peluang di menit-menit awal ketika pemain mereka memberikan true pass ya. Hernando Ari keluar dari gawangnya dan dia melakukan pelanggaran. Mungkin banyak yang akan menilai bahwa itu harusnya kartu merah. Kalau menurut saya enggak, karena posisinya masih jauh dari gawang Hernando Ari dan pemain dari Thailand tersebut tidak berhadapan langsung dengan gawang dari Hernando Ari. Jadi kalaupun dia lewat belum tentu juga dia akan mencetak gol. Dan sebelum itu saya masih ingat ada peluang juga tuh dari Marcelino. Jadi saya melihat di pertandingan ini Marcelino lebih sering memilih shooting daripada membagi bola. Nah ini harus nanti dia kurangi di pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi timnas Indonesia. Karena ya dia sebagai kreator serangan harus juga memikirkan cara untuk membagi bola. Karena di pertandingan ini sering banget dia mengambil keputusan untuk melepaskan shooting. Jadi sebagai kreator serangan yang harus dipikirkan juga cara untuk membagi bola secara merata supaya bisa create chances lebih banyak. Dan juga secara permainan kita melihat bahwa para pemain Indonesia tidak takut untuk bermain terbuka. Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, harus bermain terbuka lawan Thailand, jangan cuma bertahan. Kalau cuma bertahan, pasti Thailand akan mencari cara untuk membuka pertahanan dari Indonesia dan tentunya menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Seperti yang terjadi setelah Indonesia unggul kan dengan skor 2-0 ketika Indonesia bermain bertahan hanya main counter. Kan lihat aja para pemain Thailand itu menguasai jalanan pertandingan. Tapi di babak pertama Indonesia yang mendominasi jalanan pertandingan kan. Berkali-kali mereka bisa membuka pertahanan dari Thailand. Thailand sendiri mungkin bingung kok berani Indonesia bermain menyerang. Dan Thailand tuh coba untuk menyerang ke pertahanan Indonesia dengan mengandalkan true pass, coba untuk melewati lini tengah dari Indonesia. Karena lini tengah dari Indonesia ini bagus di match ini. Beberapa kali tuh bisa lewat pertahanan, tapi ya ada aja sih Hernando Ari yang keluar ya, cepat dari garis gawangnya, tapi kali ini dia tidak melakukan pelanggaran. Dan akhirnya Indonesia bisa mencetak gol dari lemparan ke dalam Dewangga ya. Jadi gak ada Arhan, yang masih ada Dewangga. Dan bagus sekali Dewangga mengambil lemparan ke dalam ini terarah ke Ramadan Sananta heading dan sepertinya deflected ya karena pemain dari Thailand dan menjebol gawang dari Thailand 1-0. Terlihat para pemain Indonesia lebih percaya diri dan mereka berani keluar menyerang. Mereka meladen itu pressing dari para pemain Thailand, bahkan high press. Dan kemudian sebelum babak pertama berakhir, kita melihat long ball dari Rizky Ridho dan Ramadan Sananta. Ada gol, luar biasa ini golnya. Itu kesalahan dari Kemdi ya. Sebelumnya tuh Kemdi melakukan pelanggaran kepada Ramadan, kok malahan dia yang ribut. Padahal dia yang melakukan pelanggaran loh, memang nggak benar nih pemain ini. Padahal dia melakukan pelanggaran, malahan dia ribut, marah ke wasit. Aneh juga ini pemain, dan bagusnya Ramadan Sananta tidak terprovokasi. Dan itu dia proses golnya, jadi kena karma juga nih si Kemdi. Dia coba untuk menghalau bola, tapi Ramadan Sananta lebih dulu bisa menyontek bola tersebut, melewati penjaga gawang dari Thailand yang sudah out of position. Memasuki babak kedua. Nah, di sini saya melihat para pemain Indonesia mulai bermain bertahan, hanya main counter. Nah, ini yang saya selalu bilang riskan. Karena Thailand tuh ketika ada tim lawan itu bertahan, mereka pasti akan bermain dengan mengandalkan interchange passing dan pergerakan tanpa bola yang cepat, yang biasa dilakukan oleh para pemain dari tengah. Jadi itu yang mereka lakukan berkali-kali. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang, bisa di-save oleh Hernando Ari. Tapi seperti yang saya sering katakan, bahaya nih kalau ada situasi bola mati. Dan Thailand bisa memperkecil ketertinggalan ketika dari corner kick itu pemain mereka bisa mencetak gol kan, sundulannya tinggi banget. Nah sudah 2-1 ya tentu Indonesia berhati-hati, maka itu mainnya defense. Beberapa kali counter tuh sebetulnya nggak jelek. Beberapa kali bisa membuka ruang pertahanan dari Thailand. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa Marcelino tuh sering lebih memilih shooting langsung. Dan sama juga ada pemain-pemain lain seperti itu. Mungkin juga itu instruksi dari Coach Indra Safri bahwa ketika kamu dapat ruang shooting aja. Bisa juga kan, karena Tovani itu di pertandingan semifinal ketika dia shooting kan dia bisa mencetak gol, the winning goal lawan Vietnam. Dan ternyata ketika saya kira bahwa wasit itu sudah meniup peluit panjang, saya juga mengira seperti itu. Maka itu kan sudah selebrasi para pemain Indonesia dan juga official atau tim pelatih yang berada di bench. Karena saya juga mengira wasit sudah meniup peluit panjang. Ternyata belum. Ternyata itu free kick bagi Thailand. Sayangnya para pemain Indonesia gak fokus. Jadi Thailand kembali mencetak gol melalui situasi bola mati. Nah artinya ini Thailand mencetak 2 gol ini dari situasi bola mati. Artinya apa? Dari open play mereka sulit untuk bisa mencetak gol. Jadi sebetulnya defense kita gak buruk juga sih di pertandingan kali ini. Karena Hernando Ari di babak kedua hanya melakukan 2 save sebetulnya. Dan kemudian ketika ada set piece tersebut, pemain Thailand itu ya ketika dia menyundul bola, kalau nggak salah Rizky Ridho yang kalah duel, kemudian Rio Fahmi coba untuk menghalau, tapi pemain Thailand tersebut bisa ambil bola
shooting dan dia menyamakan kedudukan, dan kemudian seperti yang tadi saya katakan dia selebrasi di dekat bench Indonesia, atau mungkin para pemain Thailand yang selebrasi, yang berada di bench yang selebrasi di dekat bench Indonesia. Kemudian di sana sebetulnya sudah ada gesekan tapi nggak parah. Dan ketika extra time, ya saya sih terus terang teman-teman, saya nggak khawatir, karena kalau Indonesia berani bermain menyerang pasti berat nih Thailand. Dan betul kan, baru dimulai extra time babak pertama di press Thailand. Kesalahan Irfan Jauhari, what a goal. Ini bagus dan keputusan yang baik dari Indra Safri untuk menarik keluar Ramadan Sananta. Kenapa? Karena tampak Ramadan ini sudah dikawal mati di menit-menit awal babak kedua, plus dia sudah mendapatkan kartu kuning. Jadi bagus juga Irfan. Irfan kan juga pergerakannya mobile dan dia dapat bola, what a finish. Sudah 3-2. Nah, di sini saya melihat Indonesia sudah unggul secara mental, dan saya melihat para pemain nggak mengalami gangguan lah di pertandingan ini secara psikologis. Mereka kuat banget. Jadi nggak salah juga ada psikolog ya yang ikut dengan timnas ya ke Kamboja untuk memberikan para pemain Indonesia semacam kekuatan lah dari segi mental agar mereka tenang ya di atas lapangan, dan terlihat permainan mereka tenang. Sudah 3-2 ya, kemudian kita lihat lah kan ada keributan yang terjadi sehingga ada kartu merah bagi Komang, ada kartu merah bagi pemain dari Thailand, dan setelah itu permainan lebih terbuka lagi. Indonesia tidak khawatir untuk menyerang, bahkan beberapa kali mendapatkan peluang, seharusnya sudah bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Tapi kemudian kita tahu ada kartu merah lagi bagi Thailand, dan akhirnya Indonesia bisa mencetak 2 gol ya. Ketika itu Fajar mencetak gol di babak kedua extra time kan. Bagus sekali itu golnya, dia syuting langsung, ada peran besar dari Rio Fahmi yang melakukan overlap. Rio Fahmi ini kecil-kecil cabai rawit juga ya, nggak takut juga dia melakukan overlap, dia memberikan passing, Fajar syuting, kemudian Beckham Putra dimainkan di babak kedua extra time, dan Beckham Putra bisa juga mencetak gol. Dan memang kita bisa melihat bahwa para pemain Thailand nggak mau kalah sebetulnya di pertandingan ini, tapi para pemain Indonesia terlihat lebih kuat secara mental, lebih kuat secara fisik, stamina mereka prima, dan sebetulnya ketika menyerang, saya melihat proses serangan dari para pemain Indonesia begitu rapi mereka susun. Interchange passing, pergerakan tanpa bola, kemudian skill-skill individu yang mereka lakukan bagus sekali. Perebutan bolanya juga gak buruk di pertandingan kali ini, dan yang paling penting, mereka gak goyang. Ya, mental mereka gak goyang ketika Thailand menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir waktu normal tersebut. Sehingga di extra time babak pertama, ya mereka mainnya normal lagi, seperti di babak pertama waktu normal. So this is a special win for Indonesia tentunya. Jadi semua pihak yang terlibat dalam persiapan ya bagi timnas Indonesia tentu perlu kita apresiasi, dan tentunya kita berharap nanti ketika pemain-pemain muda ini bermain bagi timnas senior, mereka bisa bermain dengan kekompakan yang sama, karena yang paling penting itu teman-teman di atas lapangan harus kompak, harus kolektif. Dan kalau menurut saya teman-teman, tidak ada pemain bintang di skuad Indonesia kali ini, tapi semua pemain yang berada di skuad adalah bintangnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.